Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita bocil overpower. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di deskripsi ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, dimana dungeon yang muncul tiba-tiba di mall pun berhasil diselesaikan oleh 3 orang saja, yaitu Lee Sojun, Eunhae, dan Haeyeon. Mereka pun lalu keluar dan disambut oleh Sol Ah dan bapaknya Lee Sojun. Anak yang kemarin diselamatkan Lee Sojun pun diwawancarai di televisi. Anak itu berkata bahwa dia diselamatkan oleh 2 hunter. Lee Sojun dan Eunhae pun disidang oleh bapaknya Lee Sojun. Awalnya bapaknya Lee Sojun masih ragu, tapi tidak disangka Lee Sojun dan Eunhae malah menjadi seorang hunter. Bapaknya Lee Sojun pun bingung harus senang atau khawatir, karena walaupun masih pemula, Lee Sojun dan Eunhae berhasil menyelesaikan sebuah dungeon. Bapaknya pun lalu bertanya tentang rencana Lee Sojun selanjutnya. Tidak mungkin Lee Sojun akan meninggalkan Sol Ah seorang diri saat mereka berdua pergi ke dalam dungeon. Sambil agak gugup, Lee Sojun menjawab, tapi ia bergumam, dia memiliki rencana, namun perkataan bapaknya tadi ada benarnya. Melihat itu, bapaknya Lee Sojun pun akan membantu menjaga Sol Ah untuk sementara. Dengan sangat senang, Lee Sojun pun bertanya, apakah bapaknya sangat serius tentang itu? Bapaknya pun bilang iya. Lagi pula, Sol Ah adalah anak yang penurut dan tidak banyak tingkah. Bapaknya Lee Sojun pun lalu memanggil Eunhae. Dia ingin berkata sesuatu kepada Eunhae. Mereka berdua pun lalu bicara berdua. Bapaknya Lee Sojun lalu berkata bahwa dia tidak ingin menekan Eunhae untuk menikah. Namun dia bertanya, apakah Eunhae tidak menyukai Lee Sojun? Eunhae pun menjawab kalau dia tidak berpikiran seperti itu. Bapaknya Lee Sojun pun berkata, jadi masih ada harapan. Eunhae lalu mengingat semua kebaikan Lee Sojun kepadanya dan juga Sol Ah, ketulusan hati dari Lee Sojun. Eunhae pun menjawab bahwa masih ada kesempatan. Bapaknya Lee Sojun pun dengan senang berkata, jadi tinggal cara Lee Sojun saja bagaimana merayu Eunhae. Bapaknya Lee Sojun lalu menepuk pundak Eunhae. Bapaknya Lee Sojun bilang bahwa dia telah mendengar situasi Eunhae secara keseluruhan. Eunhae begitu banyak melalui hal berat, dan terlihatlah flashback saat Eunhae melahirkan Sol Ah, di mana Eunhae melahirkan Sol Ah sendiri tanpa ada yang menemani. Eunhae lalu bergumam bahwa ini adalah akibat sifat keras kepalanya. Dia dan Lee Sojun berpisah secara tidak baik, jadi Eunhae memutuskan untuk membesarkan Sol Ah sendiri. Dia pikir dia bisa membesarkan Sol Ah sendirian. Eunhae selalu bekerja keras untuk membesarkan Sol Ah. Terkadang dia terpikir untuk menghubungi Lee Sojun, namun dia selalu mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa membesarkan Sol Ah sendiri. Dan waktu pun berlalu, dan Eunhae berpikir untuk menghubungi Lee Sojun, namun dia selalu merasa bahwa ini sudah terlalu terlambat. Dan suatu hari saat Sol Ah dan Eunhae berjalan-jalan, Sol Ah secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Orang-orang di sana pun langsung menatap Sol Ah dengan dingin. Eunhae berpikir bahwa dia masih bisa melindungi Sol Ah sendirian. Sejak saat itu, Eunhae meminta Sol Ah untuk tidak menunjukkan kemampuannya di depan orang lain. Mengingat semua kejadian itu membuat Eunhae pun menangis. Bapaknya Lee Sojun pun berkata bahwa Sol Ah memang anaknya Eunhae, namun dia tetaplah anaknya Lee Sojun dan cucunya. Jadi bapaknya Lee Sojun meminta Eunhae untuk mengandalkan mereka dan jangan melakukannya sendirian lagi. Bapaknya Lee Sojun bilang bahwa Eunhae boleh mengatakan kepadanya atau Lee Sojun kalau Eunhae dalam kesulitan. Bapaknya Lee Sojun pun juga bilang pasti Lee Sojun juga ingin Eunhae melakukannya juga. Setelah selesai berbicara, Eunhae pun lalu keluar dan Sol Ah pun menghampirinya. Melihat Eunhae yang menangis, Sol Ah pun bertanya kenapa ibunya menangis. Sojun pun juga melihat Eunhae menangis. Ia lalu bertanya kepada bapaknya. Bapaknya Lee Sojun pun ngamuk. Dia bilang kalau dia tidak melakukan apapun. Eunhae pun juga menenangkan Lee Sojun bahwa tidak ada yang terjadi selama mereka bicara. Bapaknya Lee Sojun pun bertanya apa yang akan dilakukan mereka sekarang. Lee Sojun lalu berkata bahwa sekarang mereka akan bersiap-siap untuk tes lisensi hunter. Scene lalu berpindah ke Lee Sojun yang sedang berjalan seorang diri di tengah reruntuhan kota, seperti yang ada di awal chapter. Di saat itu, Lee Sojun bertemu dengan Sol Ah yang telah menjadi final boss. Sol Ah lalu menengok ke arah Lee Sojun. Dia lalu berkata, mengapa Lee Sojun melakukannya? Sontak Lee Sojun pun menjadi kebingungan. Namun ekspresi Lee Sojun sontak berubah saat Sol Ah bertanya, kenapa Lee Sojun tidak menyelamatkannya? Tak ada satupun kata yang bisa keluar dari mulut Lee Sojun, dan dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Jadi dia hanya bisa menatap Sol Ah saja. Sol Ah lalu berkata bahwa dia sangat menyedihkan, dan dia juga bilang kalau dia membenci Lee Sojun. Sol Ah lalu menyerang Lee Sojun.
dan banyak panah es yang akan menusuk ke arahnya. Lee Seo-jun pun menjadi sangat terkejut. Namun tiba-tiba Lee Seo-jun terbangun dari mimpi buruknya itu. Dan yang membangunkan Lee Seo-jun adalah Sol-ah yang masih imut-imut. Sol-ah menyuruh Lee Seo-jun untuk bangun karena matahari sudah terbit. An-hee lalu menghampiri mereka berdua. Lee Seo-jun pun bertanya, apakah dia tertidur begitu lama? An-hee pun menyuruh Lee Seo-jun untuk pergi mandi dan istirahat karena hari ini mereka tidak akan latihan. An-hee lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun bermimpi buruk? Karena kemarin malam Lee Seo-jun tidak tidur nyenyak. Lee Seo-jun pun lupa dia bermimpi apa kemarin malam. Saat Lee Seo-jun melihat rekeningnya, Lee Seo-jun bilang bahwa mereka kekurangan uang. Kering rekeningnya kayak punya kalian. Mereka bisa menghasilkan sejumlah uang setelah mendapatkan lisensi. Namun mereka juga harus memakai beberapa uang sebelum ujian. An-hee lalu menghampiri Sol-ah dan Lee Seo-jun yang sedang rebahan. An-hee pun bertanya apa yang mereka sedang lakukan. Lee Seo-jun lalu menjawab bahwa mereka sedang melakukan terapi rebahan. An-hee pun lalu menyuruh mereka untuk bangun karena mereka belum lama sejak makan tadi. Lee Seo-jun dan An-hee pun terkejut saat mendengar notifikasi dari HP mereka. Dan saat dicek terdapat saldo yang masuk sebesar 1 juta won. Lee Seo-jun yang terkejut pun bertanya apakah An-hee juga menerimanya. An-hee pun berkata bahwa dia juga mendapatkannya. Mereka yang masih bingung pun tiba-tiba mendapatkan telepon. Dan yang menelpon adalah Haeyeon. Haeyeon lalu bertanya, apakah An-hee sudah mendapatkan depositnya? Mendengar itu, An-hee pun langsung bertanya dari mana Haeyeon mendapatkan uang sebanyak ini. Haeyeon lalu berkata bahwa uang itu adalah sisa looting kemarin. Sebenarnya Lee Seo-jun dan An-hee bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Namun karena mereka belum resmi menjadi hunter, maka hanya segitu yang bisa didapatkan oleh mereka. An-hee pun bingung dengan maksud dari looting. Lee Seo-jun pun menjelaskan bahwa itu adalah proses mengeluarkan inti dari mayat monster serta mengumpulkan material-material yang berguna lainnya. Mendengar perkataan Lee Seo-jun, Haeyeon pun bertanya apakah Lee Seo-jun juga berada di sana. Haeyeon lalu bertanya apakah Lee Seo-jun juga sudah menerima depositnya. Haeyeon bilang bahwa monster yang kemarin mereka kalahkan bukan sesuatu yang spesial, jadi agak sulit untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Lee Seo-jun pun menjawab bahwa 1 juta won saja sudah terlalu banyak. Haeyeon lalu berkata bahwa hunter yang berlisensi akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Haeyeon juga bertanya apakah Lee Seo-jun dan An-hee akan mengikuti tes lisensi. Dan mereka pun berkata akan mengikutinya. Tes atau ujian hunter ini sama aja kayak ujian SIM, tapi bedanya nggak belok-belok ekstrim kayak di Konoha. Setelah mendapatkan lisensi, mereka tidak akan hanya mendapatkan aspek penting seorang hunter seperti looting, namun mereka juga akan dianggap sebagai hunter resmi. Haeyeon pun berkata, jika mereka sudah mendapatkan jadwalnya, beritahu dia. Dia akan datang dan menyemangati mereka. Dia juga akan menjaga Sol-ah saat mereka ujian. Dengar itu, Lee Seo-jun pun bergumam bahwa sifat Haeyeon ini berbeda dengan ingatannya dulu. Lee Seo-jun berpikir bahwa Haeyeon memiliki niat terselubung. Lee Seo-jun berpikir bahwa Haeyeon ingin merekrut mereka ke dalam guildnya. Lee Seo-jun pun tidak mempermasalahkan ini jika sungguhan. Lagi pula guild milik Haeyeon adalah salah satu top guild di Korea. Namun Lee Seo-jun berhenti untuk berpikir yang aneh-aneh dan mereka pun akan memberitahu Haeyeon jadwalnya nanti. Lee Seo-jun pun menjadi tenang karena mereka tidak perlu memikirkan biaya hidup sehari-hari. Karena waktu untuk tes lisensi masih lama dan mereka juga memiliki waktu yang luang. Mereka pun berpikiran yang sama. Lee Seo-jun dan An-hee lalu memanggil Sol-ah. Mereka bilang, ayo pergi belanja baju baru. Sol-ah pun nampak sangat senang akan hal itu. Namun scene berpindah beberapa hari kemudian di tempat asosiasi hunter. Lee Seo-jun dan An-hee akan memulai tes lisensi mereka. Sol-ah pun menyemangati kedua orang tuanya agar bisa lulus. Lee Seo-jun dan An-hee pun tampak senang karena diberikan semangat oleh Sol-ah. Sol-ah akan dijaga oleh Haeyeon sesuai janjinya waktu itu. Jadi Lee Seo-jun dan An-hee tidak menjadi khawatir. An-hee lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun akan baik-baik saja? Mereka menyiapkan begitu banyak hal, sampai-sampai tidak menyiapkan untuk ujian tertulis. Lee Seo-jun lalu tersenyum. Dia menenangkan An-hee karena dia sudah belajar jauh-jauh hari. Sebelum regresi, Lee Seo-jun selalu gagal dalam ujian ini, sampai-sampai tak terhitung jumlahnya. Lee Seo-jun selalu mendapatkan nilai sempurna saat ujian tertulis. Namun karena dia tidak terlalu kuat, Lee Seo-jun selalu gagal dalam ujian tahap kedua. Saat Lee Seo-jun berhasil mendapatkan lisensinya, dia terlihat sangat babak belur. Lee Seo-jun lalu melihat An-hee yang sedang gugup. Akan buruk jika An-hee ujian dalam kondisi seperti ini. Untuk mencairkan suasana, Lee Seo-jun pun mengajak An-hee untuk taruhan, di mana siapa yang bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dalam ujian tertulis
maka yang kalah harus menuruti keinginan yang menang. Bisa aja nih Lee Seo-jun. Mendengar taruhan itu membuat Eun-hye pun menjadi semangat, dan perasaan gugup Eun-hye pun sudah hilang. Persiapan untuk mencegah kemalangan Sol-ah pun akan dimulai. Jika ada 5 kemalangan, maka Lee Seo-jun akan berusaha dengan keras untuk mencegah 5 hal ini demi menjaga senyum Sol-ah yang kiowo. Sementara itu, Shin berpindah ke sebuah dojo. Dojo itu bernama Goryeo Sword House. Lalu terdapat seseorang yang dipanggil Guild Master. Dia diberitahu bahwa ujian lisensi HAT terbaru akan segera dimulai. Dengar itu, Pak Tua ini pun langsung mengajak bawahannya untuk berangkat. Bawahannya pun bilang bahwa dia telah menyiapkan mobil untuk mereka. Namun Pak Tua itu berkata dia akan jalan kaki saja, lagian tidak terlalu jauh dari sini. Pak Tua itu adalah Sang Sword Saint. Shin lalu kembali ke tempat ujian, di mana Lee Seo-jun dan Eun-hye berhasil lolos dan masuk ke tahap kedua dengan mudah. Pengawas ujian lalu menjelaskan ujian tahap kedua, di mana para peserta akan melawan monster yang terbuat dari dummy ini selama batas waktu yang sudah ditentukan, tanpa terluka yang cukup parah pastinya. Pengawas itu juga memberitahu bahwa banyak terdapat agen guild yang mengawasi ujian kali ini. Jadi ini juga kesempatan untuk para peserta agar ujuk gigi biar bisa direkod oleh guild-guild itu. Pengawas itu pun lalu memulai ujiannya karena tidak ada yang bertanya. Dan dummy itu pun mulai berubah bentuk menjadi sebuah monster. Dan kali ini para peserta ujian akan melawan sebuah golem. Namun banyak peserta yang gagal dalam tes kedua ini. Melihat ujian ini, agen-agen guild itu pun menjadi bosan dan kecewa karena tidak ada satupun peserta yang menarik perhatian mereka. Agen-agen itu pun lalu mengalihkan fokusnya saat melihat Sang Sword Saint yang melihat ujian ini. Ini pertama kalinya mereka dapat melihat Sang Sword Saint secara langsung. Sword Saint adalah hunter pertama yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total saat terjadi retakan pertama. Dia adalah Guild Master yang menciptakan Goryeo Sword House yang terkenal di dunia. Dia adalah orang pertama yang dipanggil sebagai hunter. Para agen itu pun menjadi tidak bersemangat lagi, karena jika terdapat peserta yang berbakat, pasti akan langsung direkrut oleh Sang Sword Saint. Jadi mereka tidak memiliki kesempatan. Mereka mendengar kalau cucunya lah yang meminta Sword Saint untuk datang kemari. Dan cucu dari Sword Saint pun datang. Dan cucu dari Sword Saint adalah Haeyeon. Ayo, kaget gak? Sword Saint pun melihat Haeyeon membawa Sol-ah. Dia pun bertanya, anak siapa yang bersama Haeyeon? Haeyeon pun menjawab bahwa ini adalah anak dari peserta yang ia kenal. Dia menjaganya selama ujian. Lalu Sol-ah dan Sword Saint pun saling bertatapan, kayak deja vu gitu paling. Terus ya Sol-ah bertanya, apakah Sang Sword Saint adalah Santa Claus? Sword Saint lalu menjelaskan bahwa dia bukanlah Santa Claus, dia adalah hunter. Sol-ah pun menjadi kecewa, dan para agen pun menjadi gemas karena melihat tingkahnya Sol-ah. Haeyeon pun lalu bertanya, bagaimana para peserta menurut kakeknya? Sword Saint lalu bilang bahwa peserta ujian kali ini sangat buruk. Sol-ah pun menjadi sangat senang ketika dia melihat ibunya. Dan Eun-hye pun berhasil lulus ujian tahap kedua dalam waktu 16 detik. Eun-hye pun nampak sangat kelelahan selesai ujian. Dan sekarang giliran Lee Seo-jun lah untuk melakukan ujian tahap kedua. Eun-hye pun memberikan semangat Lee Seo-jun agar Lee Seo-jun pede bisa lulus. Lee Seo-jun pun langsung memasang kuda-kudanya saat berhadapan dengan golem itu. Lee Seo-jun bergumam akan menyelesaikan ini dengan cepat. Pengawas ujian pun memulai ujiannya dan golem itu langsung menerjang ke arah Lee Seo-jun. Namun Lee Seo-jun hanya terdiam saja dan membuat para agen itu menjadi ngomel-ngomel. Mereka mengira Lee Seo-jun sedang ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Sementara itu, Sang Sword Saint menyadari bahwa yang dilakukan Lee Seo-jun adalah gerakan seseorang yang sedang menganalisa pertarungan. Golem itu pun melancarkan pukulan keras ke arah Lee Seo-jun. Namun dengan mudah Lee Seo-jun dapat menghindari serangan itu. Lee Seo-jun sudah mempelajari kelemahan dummy golem ini tak terhitung jumlahnya saat sebelum regresi. Golem yang ditiru dummy ini memiliki celah dalam armornya. Dan Lee Seo-jun pun menemukan celah yang ia masuk tadi. Mereka yang melihat pertarungan Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan karena sudah jadi pengetahuan umum kalau kelemahan golem itu terdapat pada persendiannya. Tapi Lee Seo-jun malah menghindari itu. Sepertinya Lee Seo-jun memiliki strategi lain. Lee Seo-jun pun lalu melompat ke atas tubuh golem itu. Sword Saint dan Haeyeon pun terkejut dengan apa yang dilakukan Lee Seo-jun sekarang. Lee Seo-jun lalu menancapkan ujung tombaknya di celah yang terdapat di punggung golem itu. Dia membuka armor dari golem itu dengan menggunakan tombaknya tadi yang ditancapkan di antara celah. Lee Seo-jun pun lalu menarik sesuatu dari golem itu dengan paksa. Mereka semua yang menonton pun menjadi terkejut dengan Lee Seo-jun.
karena yang ditarik keluar oleh Lee Seo-jun adalah inti core dari dummy golem itu. Setelah inti core-nya diambil Lee Seo-jun, dummy golem itu pun menjadi hancur berkeping-keping. Dan Lee Seo-jun pun lalu lulus ujian tahap kedua dalam waktu 14 detik. Semua orang yang menonton pun berdecak kagum karena kehebatan dari Lee Seo-jun. Sword Sen pun bertanya kepada Haewon, apakah Lee Seo-jun lah yang ingin dia tunjukkan kepadanya. Haewon pun membenarkannya. Dia luar biasa kan, ucap Haewon. Sword Sen lalu berkata bahwa untuk mengetahui kelemahannya saja sudah sangat luar biasa. Tapi dia tidak menyangka Lee Seo-jun dapat membuat strategi yang epik untuk mengambil inti core itu. Sword Sen lalu berkata bahwa Lee Seo-jun adalah pria yang luar biasa.